yaitu mengulang sedikit tentang makan, Ibu. Pertama, hadis riwayat Imam Muslim. Ada sahabat Nabi namanya Abi Iyas Salmah bin Amr bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi. Kata sahabat Abi Iyas, ada seorang laki-laki makan di dekat Rasul, makannya pakai tangan kiri. Kira-kira zaman sekarang ada nggak orang makan minum pakai tangan kiri ya Pak Ibu? Kalau makan mungkin jarang, tapi kalau minum banyak apa Ibu? Kadang yang paling miris udah rajin ikut pengajian, udah sempat jadi pengurus masjid, ada yang Pak RT, Pak RW pernah saya jumpai santai aja minum pakai tangan kiri. Ya Allah ya Rabbi, ini miris apa Ibu? Dulu ketika ada seorang laki-laki makan dekat Rasul pakai tangan kiri, apa kata Rasul? Kul biyaminika, makan pakai tangan kananmu. Apa jawaban orang tersebut? La astatiu, saya tak mampu ya Rasulullah. Ketika dibilang tak mampu makan pakai tangan kanan, apa jawaban Rasul? Lastatota, engkau tak mampu. Ma mana'ahu ilal kibru, yang menyebabkan engkau tak bisa makan pakai tangan kanan, yang menyebabkan engkau makan pakai tangan kiri, al kibru, adalah kesombongan. Kata Nabi, makan yang pakai tangan kiri itu sombong. Kalau ngerokok Pak Ustadz, pikirlah Pak Ibu. Ya Pak. Ya Allah ya Rabbi. Jadi makan pakai tangan kiri itu sombong apa Ibu? Selain itu, makan yang pakai tangan kiri adalah setan. Setan tuh makan pakai tangan kiri. Biasanya ada yang protes, Ustadz, kalau orang yang biasanya pakai tangan kiri atau kida tuh bagaimana Pak Ustadz? Maka sekarang saya terangkan. Bedanya kekuatan tangan tuh di kanan sama di kiri Pak Ibu. Bedanya kayak gini. Kalau kuatnya di tangan kanan, maka untuk ninju, untuk ngangkat yang berat-berat itu pakai tangan kanan. Kalau ngangkat yang ringan tangan kiri bisa nggak? Bisa Bapak Ibu. Orang yang kekuatan tangannya di kiri untuk ninju, ngangkat yang berat-berat itu pakai tangan kiri. Tapi untuk ngangkat yang ringan-ringan tangan kanan bisa nggak? Bisa. Pertanyaannya kalau orang makan sekali suap itu berapa kilo Bapak Ibu? Berapa kalau ditimbang satu suap itu? Ya Allah ya Rabbi. Makanya apapun alasannya tetap bisa digunakan tangan kanan. Makanya Pak Ibu kalau punya anak cucu biasakan dari kecil. Mulai aktif dipakai tangan kiri, nak jangan tangan kiri, suruh ganti tangan manis, suruh ganti tangan kanan supaya apa? Terbiasa nanti sampai besar. Kalau biasa tangan kiri sampai besar pun akhirnya terbiasa tangan kiri. Kalau memang yang betul-betul aktif tangan kiri, maka usahakan khusus makan minum gunakan pakai tangan kanan. Kata Rasul, ma manahu ilal kibru. Menyebabkan tak bisa makan pakai tangan kanan atau menyebabkan dia pakai tangan kiri adalah kesombongan. Jadi sunnah makan tuh pakai tangan kanan. Kemudian apalagi sunnahnya? Ketika mau makan jangan lupa baca doa. Ini kita tahu Pak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ustadz kami lapar, boleh nggak disingkat? Boleh. Apa singkatnya? Minimal Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz ini betul-betul lapar nih Pak Ustadz, boleh nggak disingkat? Boleh apa Ibu? Apa seminim-minimnya? Bismillah baru makan baru minum. Ustadz betul-betul lapar, boleh nggak disingkat? Boleh. Apa Ustadz? Matilah. Itu aja Pak Ibu. Masa bilang baca Bismillah pun nggak sempat. Karena orang makan tanpa baca bismillah akibatnya fatal. Apa akibatnya Ustadz? Setan ikut makan. Kan kita sering dengar kisahnya. Ada setan kurus, ada setan gemuk. Saya pikir hanya sekedar kisah Pak Ibu. Ternyata betul. Saya baca dalam kitab judulnya Fawaidul Mukhtarah. Ada setan gemuk, ada yang kurus. Ngapa gemuk? Ikut orang kalau makan tak pernah baca bismillah. Ngapa kurus? Karena ikut orang selalu makan baca bismillah. Maka setannya pun kurus. Sama kayak hubungan suami istri, lupa dia baca doa, lupa baca bismillah. Apa yang terjadi? Maka setan ikut kerjasama. Kalau setan sudah ikut kerjasama, maka nggak usah heran kalau besok lahir anaknya kayak
Jangan bilang Bapak Ibu, ya Allah ya Rabbi. Maka jangan lupa baca seminim-minimnya bismillah. Kalau di Jawa itu anak kiai itu dipanggil Gus. Jadi Gus kalau sebenarnya kalau bapaknya kiai punya santri, anaknya dipanggil Gus. Ini nggak sembarangan Bapak Ibu. Itu biasanya anak-anak kiai itu cerdas-cerdas Bapak Ibu, pinter-pinter. Ternyata apa rahasianya? Karena memang kalau orang Jawa bilang tuh ditirakatin. Kalau mau bikin itu nggak asal-asalan. Kalau nasihatnya itu mau mohon maaf bikin anak hubungan suami istri, tak boleh langsung mandi dulu. Habis mandi langsung ndak, suruh sholat 2 rakaat dulu, sholat sunnah. Habis itu baca Yasin 3 kali. Habis itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 7 kali. Habis itu sholawat 100 kali. Insya Allah Bapak Ibu. Kalau itu dikerjakan nggak jadi dia tidur Bapak Ibu. Tapi yang jelas Bapak Ibu, beda sih Bapak Ibu. Memang pesan kayak gitu, pokoknya dia minimal jangan lupa baca doa. Kalau orang Jawa itu bilang ditirakatin, diriadoi. Jadi betul-betul aneh itu pinter-pinter, cerdas-cerdas Bapak Ibu. Karena memang mulai dari cara bikinnya itu beda sama yang lain. Kalau sekarang enggak, belum nikah dah ambil duluan. Silakan Pak. Ya Allah ya Rabbi. Tapi itu pula kasus di akhir zaman. Orang tua kami Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, usahakan ketika mau makan jangan sampai lupa baca bismillah. Kalau udah makan baru ingat, baca doa pertengahan. Apa doanya? Bismillahi ala awalihi wa akhirihi, atau Bismillahi awalihi wa akhiruhu. Penting baca. Jangan sampai tak baca. Kemudian sunnah yang lain, ketika habis makan minum jangan lupa baca alhamdulillah. Seingat saya orang mau makan semuanya baca bismillah Pak Ibu. Tapi habis makan banyak yang lupa. Kapan ingat baca alhamdulillah? Kalau udah kenyang baru alhamdulillah. Yang paling banyak lupa ketika habis minum. Habis minum ada baca alhamdulillah? Jujurlah Pak Ibu. Saya yakin banyak yang lupa. Padahal sunahnya baca alhamdulillah. Hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi, innallaha la yardo anil abdi ayyakula al aklata fayahmidahu alaiha. Sesungguhnya Allah ridho terhadap seorang hamba apabila habis makan, habis minum dia ucapkan alhamdulillah. Tapi memang kenyataannya banyak orang yang lupa baca itu doa setelah makan. Mau tidur, ingat doa mau tidur. Bangun tidur, banyak yang lupa. Orang masuk WC, ingat dia doanya untuk masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubzi wal khaba'is. Tapi keluar WC banyak yang lupa. Padahal doanya ada yang pendek, ada yang panjang. Apa yang pendek? Ghufranaka. Kalau yang panjang? Ghufranaka. Oh, itu enggak apa Ibu. Itu bacanya jadi panjangkan. Yang panjang alhamdulillahillazi azhaba anil aza wa afani. Apa rahasianya? Orang kok keluar WC baca doa minta ampun. Ternyata rahasianya Pak Ibu, siapa tahu kita di dalam WC ini adabnya banyak yang kena. Suruh masuk pakai kaki kiri, dia malah pakai kaki kanan. Di WC tak boleh ngomong, dia malah nyanyi-nyanyi. Makanya keluar WC baca doa minta ampun. Kalau yang panjang, segala puji bagi Allah, alhamdulillahillazi yang telah menghilangkanku penyakit dan menyehatkanku. Kenapa kita suruh bersyukur kepada Allah setelah buang air besar? Ternyata Pak Ibu, bisa buang air besar, bisa buang air kecil, itu nikmat yang besar. Tak bisa buang air besar, sehat atau sakit? Sakit apa Ibu? Tak bisa buang air kecil, sama, sakit juga. Maka bisa buang air besar, buang air kecil lancar, jangan lupa baca doa. Apa doanya? Bersyukur kepada Allah seminim-minimnya alhamdulillah. Ingat dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas orang habis makan, orang bangun tidur, keluar itu banyak yang lupa. Apa sebabnya? Karena memang banyak manusia yang tak pandai bersyukur kepada Allah. Apa ayatnya? Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu memang banyak tak pandai berterima kasih, tak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara sunnah makan yang jarang disampaikan apa Ibu mungkin, yaitu hadis riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bilakil asabi'i wasofati.
Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kalau selesai makan tangannya itu dijilat. Makan dalam ini gak cuma tangannya, wasofati dan juga piringnya. Tahu salah piringnya Pak Ibu? Tangannya aja kalau kita makan yang berkuah, ada nggak dijilat? Jarang. Kalau di rumah mungkin jilat Pak Ustadz. Kalau pas orang banyak, gengsi ya Pak Ibu? Tak ada. Padahal sunahnya suruh jilat tangannya. Tapi kalau makan yang berkuah, banyak sisa di tangan. Tapi kalau makan kurma, apa yang berjilat memang sudah bersih. Intinya apa? Makannya sampai bersih. Apa rahasianya kata Nabi? Innakum la tadaruna fi ayyihil albarokata. Karena kalian tuh tak akan ngerti di mana letak keberkahannya Pak Ibu. Ngapa makan suruh sampai bersih, tangannya dijilatin supaya dapat berkah. Kita tuh mau makan kan baca doa minta berkah. Allahumma bariklah lana. Ya Allah beri keberkahan pada kami. Bagaimana caranya? Ketika makan udah selesai, kalau banyak kuahnya, tangannya dijilat, betul-betul makannya sampai bersih. Apa sebabnya? Kita nggak ngerti di mana letak keberkahannya. Kalau makan sampai bersih, yang kita makan berkah, subhanallah. Badan tuh ringan, diajak wirid, tahan. Diajak sholat berjamaah, enak. Diajak untuk berbuat kebaikan, zikir, enak Pak Ibu. Apa sebabnya? Salah satunya karena yang dimakan berkah. Tapi kalau yang dimakan tak berkah, udahlah, sholat males, impak males, baca Quran apalagi. Apa salah satu sebabnya? Karena yang dimakan nggak berkah. Supaya berkah, suruh sampai bersih. Kalau saya dulu kecil sering nasihati sama mak saya, orang tua saya. Kri, nek mangan seng resi, kok nek nggak resi ayamnya mati. Orang Jawa gitu. Makan yang bersih, kalau nggak bersih nanti ayamnya mati. Dibilang gitu nurut apa Ibu? Tapi anak sekarang tak bisa dibilang kayak gitu. Nah, makan yang bersih, nanti kalau nggak bersih ayamnya mati. Kita kan nggak punya ayam ya, habis. Tapi orang dulu dibilang kayak gitu, enak nurut apa Ibu? Ternyata rahasianya bukan di situ, sini rahasianya. Makan sampai bersih supaya kita dapat berkahnya Pak Ibu. Kemudian dalam hadis lain, iza waqa'at luqmatun ahadikum. Kalau kita makan kemudian ada yang jatuh. Kira-kira Pak Ibu, kita makan ada yang jatuh, kita ambil atau kita buang? Ambil Pak. Kalau sendiri insya Allah diambil. Tapi kalau tempat pesta, mikir-mikir Pak. Gengsi Pak, ya Allah ya Rabbi. Kata Nabi kalau sedang makan ada yang jatuh, apa kata Nabi? Fal yakhudha fal yumitu makana biha min azan wal yakulha. Kalau ada yang jatuh, ambil. Yang kotor dibuang, yang bersih dimakan. Apa rahasianya? Wala yada'ha lisyaitoni, jangan engkau tinggalkan buat setan. Ternyata makanan yang jatuh, makanan yang gak habis, itu dimakan sama setan. Setan itu kawan atau musuh? Musuh. Tapi ada yang jadikan kawan. Ngapa jadikan kawan? Makannya tak pernah habis. Ngapa nggak dihabiskan? Sengaja nih buat setan, kasihan nggak ada yang ngasih makan. Kan meleset apa Ibu? Makan sampai bersih supaya nggak dimakan setan. Kalau ada yang jatuh, yang bersih diambil, yang kotor dibuang. Tapi bijaknya orang tua terdahulu apa Ibu? Itu di rumah pasti punya ayam, punya bebek, punya ternak. Apa rahasianya? Kalau makan nggak habis, maka makan tersebut kasihkan ayam, kasihkan bebek. Ya nggak Pak Ibu? Mungkin mereka tanya dalilnya tak ngerti apa Ibu. Tapi itulah dari nenek-neneknya dulu kalau ngajarin makan sampai bersih. Kalau makannya nggak bisa banyak, jangan ngambilnya banyak-banyak. Nanti banyak tersisa, nanti dimakan sama setan. Susah juga dibilangi, solusinya itulah. Terakhir kasihkan ayam, kasihkan bebek. Kalau kita di kota tak bisa ngingu ayam, ngingu bebek. Paling yang bisa kucing apa Ibu. Jadi kalau makan nggak habis kasih kucing, nggak habis kasih kucing. Tapi jangan tiap hari makanan sisa terus kasih kucing. Kasihin pula kucingnya Pak Ibu. Sekali-sekali betul-betul niat kasih yang bagus. Atau belikan makanan yang khusus memang untuk kucing. Itu diantara sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad ketika makan.